Saya lelah harus kasih perhatian, inisiatif, mengajarkan dan sebagainya, padahal maunya tuh saya sebenarnya saling belajar. Saya tidak sanggup harus berumah tangga dengan dia, saya sayang dengan dia, tapi saya tidak kuat dengan karakternya. Pilihlah pasangan yang mau sama-sama berjuang melewati hal yang sulit itu bersama. Bukan yang kamu rasa aku lebih berjuang, dianya enggak, atau dia lebih berjuang, kamunya enggak. Kamu masih punya banyak waktu untuk berpikir secara matang tentang pernikahan kamu. Apakah ini hal yang baik untuk diperjuangkan, atau sebenarnya kamu pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik buat kamu. Saya merasa seperti memiliki penyakit panik yang berlebihan tentang banyak hal, dan yang paling parah saya rasakan tentang kesehatan anak-anak. Padahal anak-anak itu sehat, tapi saya selalu merasa takut mereka akan sakit. Saya dari luar mungkin tertawa bermain bersama anak-anak, tapi di dalam jiwa saya merasakan penuh keresahan dan ketakutan. Saya juga seringkali merasa kurang, entah itu kurang dalam peran saya menjadi ibu ataupun menjadi istri, sehingga saya terus menekan diri saya sampai saya stres. Saya merasa sangat tidak nyaman dan tersiksa dengan keadaan mental saya ini, malah terkadang sampai asam lambung saya kambuh. Hal paling pertama yang harus dilakukan adalah periksa ke dokter. Karena kalau misalnya sampai asam lambung naik, bisa jadi ada pengaruh secara fisik juga. Lalu kalau misalnya kamu ngerasa kamu itu selalu kurang menjadi istri atau menjadi seorang ibu, coba kamu tanya sama diri kamu sendiri. Emangnya kamu tuh mau jadi istri dan ibu yang seperti apa sih? Kamu tanya, yang selama ini ngebuat kamu merasa kurang itu apa? Daripada kamu terus-terusan fokus sama hal-hal yang belum bisa kamu capai, terus-terusan fokus sama hal-hal yang belum kamu dapatkan, coba belajar untuk embrace yourself. Belajar untuk lihat apa sih yang sudah pernah kamu lakukan, hal baik apa yang sudah pernah kamu berikan untuk pasangan dan juga anak-anak kamu. Terus permasalahan kok kayaknya kamu selalu takut anak-anak sakit. Coba kamu lihat nih, dulu-dulu pernah nggak ada kejadian trauma yang membuat kamu merasa menyesal, takut, atau ngerasa kalau misalnya suatu saat nih anak-anak akan mengalami satu masalah tertentu atau satu penyakit tertentu. Jangan lupa bahwa tidak semua hal di sekitar kamu itu bisa kamu kontrol sepenuhnya. Yang penting adalah kamu sudah melakukan yang terbaik untuk anak-anak kamu, tapi kalau ternyata ada hal lain di luar kontrol kamu, kamu juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan diri kamu. Kamu sudah melakukan yang terbaik sebagai seorang istri dan juga ibu kok. Tahun depan saya akan menikah dan saat ini sedang mempersiapkannya. Namun saya dilema dan mengurung diri. Sudah 2 terakhir saya stop interaksi apapun dengan pasangan saya, hilang begitu saja. Ada perdebatan kecil, namun saya jadi sadar bahwa dia terlalu kekanak-kanakan. Inisiatif dan effortnya kurang, harus dikasih tahu dulu baru dilakukan, dan jika saya bilang hal baik tidak bisa dilakukan. Tapi kalau hal buruk begitu cepat dia tangkap. Tipe orang yang santai dan selalu diandalkan segala keputusannya di dalam keluarganya. Saya merasa saya lelah. Sikapnya yang tidak pernah perhatian dan cuek, seenaknya, suka meniru hal buruk, tidak bisa belajar hal baik dan hanya bisa menerima dari orang lain, tidak suka diperintah tapi inisiatif kurang. Saya lelah harus kasih perhatian, inisiatif, mengajarkan dan sebagainya, padahal maunya tuh saya sebenarnya saling belajar. Saya tidak sanggup harus berumah tangga dengan dia, saya sayang dengan dia, tapi saya tidak kuat dengan karakternya. 5 tahun saya menjalin hubungan tapi tetap saja sifatnya tidak berubah. Oke, saya balik nanya, yang bikin kamu sayang sama dia kalau gitu apa? Semua yang diceritain adalah hal-hal buruknya dia, hal-hal kurangnya dia. Menikah itu bukan cuma soal kita saling sayang atau enggak, tapi seberapa kita yakin kalau pasangan ini bisa jadi partner kita dalam mengarungi berbagai hal yang akan terjadi di dalam rumah tangga. Tentang bagaimana kita dan pasangan punya visi misi yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Kalau ada masalah diselesain sama-sama, kalau ada halangan dan rintangan ataupun tantangan dihadapi sama-sama juga. Kalau segini banyak perbedaan tentang apa yang kamu butuhkan dari pasangan dengan apa yang sebenarnya terjadi di pasangan, apa kamu yakin kalau kamu benar-benar ingin mengarungi rumah tangga bersama dengan seseorang yang kamu tahu gak sesuai sama apa yang kamu butuhkan, yang kamu tahu kalau sudah banyak masalah yang terjadi bahkan sebelum kalian menikah. Menikah itu level baru, tantangannya lebih sulit. Otomatis kalau tantangannya lebih sulit, perjuangannya juga pasti lebih besar. Pilihlah pasangan yang mau sama-sama berjuang melewati hal yang sulit itu bersama. Bukan yang kamu rasa aku lebih berjuang, dianya enggak, atau dia lebih berjuang, kamunya enggak. Kamu masih punya banyak waktu untuk berpikir secara matang tentang pernikahan kamu. Apakah ini hal yang baik untuk diperjuangkan, atau sebenarnya kamu pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik buat kamu.
Kak, jadi aku tuh punya rasa insecure yang tinggi banget sama fisik aku, terutama karena rasa insecureku yang tinggi, aku merasa terganggu dengan itu. Aku ingin kembali seperti dulu, di mana aku tidak terlalu peduli dengan semua yang orang lain bilang ke aku dan tetap percaya diri. Tapi sekarang aku jadi orang yang gampang insecure karena aku pernah dapat omongan tentang fisikku yang menurutku itu sangat menyakitkan untukku, karena itu diucapkan di depan banyak orang. Jadi cukup membekas di aku. Setelah aku mengalami yang namanya insecure dan overthinking, aku bahkan kadang tidak ingin melihat diriku entah di depan cermin atau di depan kamera. Bahkan untuk berfoto, entah itu selfie atau bareng teman-teman pun aku nggak mau. Aku takut ketika melihat hasilnya yang di situ aku merasa terlihat paling jelek sendiri. Dan kadang aku nggak mau lihat hasil fotoku karena aku udah tahu kalau hasilnya pasti bakalan jelek. Jadi aku nggak pernah lihat hasil fotoku. Karena bisa ngebuat aku jadi kembali merasa insecure dan sedih lagi dan berakhir mencela diriku sendiri. Jadi gimana Kak supaya aku bisa kembali percaya diri dan gak takut lagi? Jujur aku udah capek kayak gini terus. Kadang tuh kita sering ya lebih mendengarkan satu omongan buruk atau satu omongan negatif tentang diri kita dibandingkan banyak omongan baik tentang diri kita. Ya karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Nah hal ini yang kita perlu kontrol lebih jauh. Kita gak bisa bikin semua orang suka sama kita. Kita nggak bisa bikin semua orang memberikan nilai positif sama kita. Kita juga nggak bisa mengontrol apa respon orang terhadap diri kita. Orang berhak suka sama kita, orang juga berhak nggak suka sama kita. Tapi hal yang harus kita lakukan di sini adalah coba lihat diri kita jauh lebih dalam. Jangan cuma fokus sama kekurangan kita aja. Lihat apa yang kita miliki selama ini. Kamu lihat lagi deh dulunya yang bikin kamu percaya diri itu apa. Balikin lagi ke diri kamu di momen kamu merasa percaya diri. Tanya pendapat orang-orang sekitar kamu yang sayang, yang peduli, yang percaya sama kamu. Dengerin omongan positif dari orang-orang terhadap kamu. Jauh lebih mendengarkan hal-hal positif itu membuat kamu akan merasa jauh lebih bahagia daripada mendengarkan hal yang negatif. Udah pasti. Jadi jangan sampai satu penilaian buruk justru merusak semua hal baik yang selama ini sudah kamu punya. Kalau misalnya memang kamu merasa punya kekurangan, yuk sama-sama berkembang untuk mengubah kekurangan kamu itu menjadi hal yang bisa kamu cintai. Mulai sekarang belajar mencintai kekurangan kamu, jangan hanya merasa bahwa kekurangan kamu ini menjadi penghambat buat kamu. Jadikan kekurangan kamu sebagai hal unik dari diri kamu. Oke guys, banyak banget sebenarnya yang suka nanya kayak gitu sama aku via DM. Tadi adalah beberapa yang baru bisa aku bacakan atau aku jawab pertanyaannya. Kalian langsung kirimin aja pertanyaan kalian via DM dan beberapa pertanyaan kalian bakalan aku jawabin lewat Tanya Indah aja. Jadi sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!